Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Ini materi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan saya ambil materi ini dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif dan buku pendidikan Pancasila dari Ristek Dikti ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Diawali dari fase pembuahan tahun 1924, di mana waktu itu Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda ini memberikan suatu pemikiran ya, awal buah fase pembuahan Pancasila sendiri. Dan ada ini Spartij, kemudian muncul dengan tema persatuan nasional, kemudian platform komunis dengan non-kooperasi, dan syarikat Islam dengan mandirinya. Dan ketiga ini kemudian memunculkan suatu nilai yang sama universal, yakni tentang solidaritas atau persatuan Indonesia pada dasarnya. Nah, kemudian ini berkembang lagi dari tulisan Tan Malaka yang berjudul Narda Republik Indonesia, yang pada dasarnya memunculkan dua ide pokok, yakni komunisme dan pan-islamisme, atau pada intinya adalah tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kemudian selanjutnya muncul juga pemikiran dari atau sintesis dari Cokroaminoto, yakni menggabungkan tiga pokok, Islam, sosialisme, dan demokrasi. Dan berlanjut kemudian dari kalangan Indonesia di Kairo, yakni Jamaah Al-Khairiyah atau Partai Muslimin Indonesia. Di sana dipimpin oleh Ilyas Yakub dan Mukhtar Lutfi yang menggaungkan tentang Islam dan kebangsaan. Dan pada akhirnya Insinyur Soekarno juga ikut mengunculkan pemikirannya tahun 1926 yang pada intinya berorientasi pada nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Fase perumusan atau pembukaan ini, perumusan dasar Indonesia Merdeka dimulai dibicarakan pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni waktu itu. Dan BPUPKI mempresentasikan keragaman sosial politik Indonesia saat itu. Ada beberapa tokoh yang ikut merumuskan dasar-dasar negara Indonesia Merdeka, yakni Pancasila itu sendiri, mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi atau permusyawaratan, serta keadilan dan kesejahteraan sosial. Dan beberapa tokoh itu ada ada pembagiannya di sini. Ini adalah tokoh-tokoh yang turut memberikan pandangannya terhadap nilai-nilai dasar Indonesia Merdeka, yakni dalam Pancasila. Nah, secara substansif, semua prinsip dasar negara yang diajukan sama-sama diusung oleh golongan kebangsaan dan golongan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada pembahasan Pancasila ada dua golongan utama ya, yakni golongan nasionalis dan Islamis. Nah, dalam perumusan nilai-nilai sendiri, semuanya hampir terbagi. Ada golongan Islam yang merumuskan ketuhanan, begitupun juga ada golongan nasionalis yang merumuskan tentang nilai-nilai dasar persatuan misalnya. Kemudian fase perumusan, prinsip yang diajukan belum sistematis ketika itu dan holistik atau menyeluruh sebagai suatu dasar negara yang koheren. Yang dimaksud dasar negara oleh Muhammad Yamin dan Supomo bukanlah dasar pengertian dasar falsafah atau filosofische Grundslag. Nah, adapun ini dua hal dari Muhammad Yamin dan Supomo. Menurut Muhammad Yamin, tidak semua prinsip dimasukkan sebagai dasar negara. Kemudian permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan disebut sebagai dasar yang tiga. Dengan kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut asas. Perwakilan digolongkan sebagai paham, dan kerahmatan Tuhan tidak jelas digolongkan kemana. Waktu itu ini kelemahan perumusan dari Muhammad Yamin. Sedangkan kelemahan dari Supomo sendiri adalah prinsip-prinsip itu hanya disebutkan secara implisit dalam uraiannya mengenai aliran pikiran negara integralistik. Istilah dasar yang dimaksudkannya malah dalam konteks bahwa negara kita harus berdasar atas aliran pikiran.
negara yang integralistik, juga dalam konteks dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Nah, pada fase perumusan menurut Muhammad Yamin dan Mr. Supomo ini masih memiliki kelemahan. Kemudian dilangsungkan lagi menurut Insinyur Soekarno ya. Ini pemikiran Insinyur Soekarno diawali dari kebangsaan Indonesia pertama, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, baru ketuhanan yang berkebudayaan. Ini Pancasila versi Insinyur Soekarno yang pada dasarnya ada 3 nilai inti, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan ketiga nilai itu masih bisa diperas, yakni menjadi gotong royong. Nah, itulah mengapa kemudian gotong royong menjadi salah satu identitas nasional bangsa Indonesia, karena menjadi ruh dalam Pancasila sendiri ya. Oke, menurut Insinyur Soekarno, dasar dari semua sila Pancasila adalah gotong royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong, prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong royong, prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotong royong, prinsip demokrasi harus berjiwa gotong royong, dan prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong royong. Kemudian prinsip Pancasila mengalami proses reposisi dan penyempurnaan. Di akhir masa persidangan, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang tugasnya adalah untuk mengumpulkan usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya, yakni sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada masa reses ketika itu, Insinyur Soekarno melakukan berbagai inisiatif informal dengan mengikuti persidangan Chow Sang-in ke-8 tanggal 18 sampai 21 Juni di Jakarta untuk mengadakan pertemuan terkait tugas panitia kecil. Dan panitia kecil sendiri mengumpulkan dan memeriksa usul-usul dari 40 menyangkut beberapa masalah. Di akhir pertemuan, Soekarno melakukan inisiatif informal dengan membentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya termuat dasar negara Pancasila itu sendiri. Nah, panitia 9 beranggotakan 2 golongan yang seimbang antara wakil kebangsaan 5 orang dan wakil Islam 4 orang. Panitia 9 merumuskan dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Soekarno dinamakan Muqaddimah, oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryosanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Nah, ini masih fase perumusan. Ini rancangan undang-undang dasarnya ketika itu karena terdapat juga Pancasila di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui di alinea keempat ada Pancasila ya, meskipun tidak disebutkan secara jelas, tapi itu dijelaskan bahwa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bagian dari Pancasila dalam rancangan undang-undang dasar. Nah, ketika itu golongan kebangsaan dan golongan Islam ini memiliki perbedaan pendapat, terutama di alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pada dasarnya alinea ketiga ini merupakan penggabungan dari dua pemikiran Islamisme dan nasionalisme. Yang hijau itu pemikiran Islam, dan yang merah itu pemikiran nasionalis ya. Nah, ujung kompromi dari alinea ketiga sendiri menghasilkan alinea keempat yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip Pancasila atau Piagam Jakarta ketika itu. Dan ini ada urutannya, masing-masing mengalami penyempurnaan redaksi: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini menurut Insinyur Soekarno waktu itu ya. Jadi ketika itu mengalami perubahan, disempurnakan lagi menjadi ketuhanan yang berkebudayaan pertama. Ini sesuai dengan nomornya ya, karena ketuhanan dianggap sebagai fundamen moral yang kuat. Nah, akhirnya menjadi Piagam Jakarta lah ini. Ini fase pengesahan. Tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Dr. Rajiman menuju Saigon
Kemudian tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berlanjut tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Indonesia. Nah, kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya, yang kemudian menghasilkan peristiwa Rengas Dengklok atau diculiknya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Kerawang ya, dengan tujuan agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, putusan penting yang dihasilkan tanggal 18 Agustus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh waktu itu. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sendiri. Dan yang ketiga, membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Nah, rumusan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 itu yang kita kenal sampai dengan sekarang ini. Nilainya sama, bunyinya sama. Yakni mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini eksistensi Pancasila pasca kemerdekaan, karena kita ketahui bahwa eksistensi Pancasila mengalami banyak sekali ancaman dan gangguan bahkan sampai dengan saat ini. Kita awali dari tahun 1949, tanggal 27 Desember, ketika itu Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, bahkan melakukan agresi militer kurang lebih selama 4 tahun. Dan 17 Agustus 1950, kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat, tapi Undang-Undang Dasar 1945 tidak digunakan. Justru digunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950, sehingga ini bisa dikatakan sebagai ketidaksinkronan ya, bagaimana kehidupan bernegara kita ketika itu. Kemudian tahun 1956, Badan Konstituante mulai bersidang tentang perubahan Undang-Undang Dasar pengganti UUDS 1950. Ini juga menjadi masa pemilu ya sebelumnya. Kemudian sidang berlarut-larut tentang eksistensi Pancasila. Ada kelompok yang ingin mengubah ideologi negara menjadi Islam, dan ada juga kelompok lain yang ingin tetap mempertahankan eksistensi Pancasila. Ketika itu kondisi politik nasional semakin bergejolak, sehingga pada akhirnya tanggal 5 Juli 1959 itu bisa dikatakan sebagai puncak. Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Setelah dekret presiden terjadi, beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terjadi. Nah, nanti tolong kalian komentar ya beberapa isi dekret presiden yang kemudian dianggap sebagai penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, kembali. Imbasnya terjadilah peristiwa G30 SPKI karena terjadi ketidaksepahaman antara TNI AD Angkatan Darat dengan para loyalis PKI ya ketika itu. Kemudian tanggal 11 Maret 1966 ada Super Semar waktu itu. Nanti isinya apa tolong komentar juga. Super Semar kemudian dikuatkan dengan TAP nomor 9 MPRS 1966 pada 21 Juni 1966. Dengan kata lain, ini menghapuskan kekuasaan Presiden Soekarno yang sebelumnya seumur hidup, sekaligus memunculkan nama Presiden Soeharto sebagai presiden baru ketika itu. Dan tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP nomor 18 MPRS /1966. Berikutnya tahun 1968 dikeluarkanlah Inpres nomor 12 /1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila yang sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini terjadi karena pada tahun-tahun sebelumnya Pancasila mengalami berbagai pembacaan yang berbeda ya, pembacaan dan penulisan yang berbeda sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu.
Nah, kemudian pada tahun 1979, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang adanya P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sayangnya ini menjadi masalah bagi bagi penyelewengan Pancasila itu sendiri, karena dianggap sebagai kekuatan bagi era Orde Baru ya untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, ini alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus memahami ini. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia ini tidak terlepas dari keberagaman yang ada di Indonesia, dan itu dipersatukan oleh Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang salah satu nilainya adalah gotong royong. Itu menjadi kepribadian bangsa kita. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jadi segala sesuatunya kita harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik dalam berpikir maupun dalam bertindak. Kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang menjiwai bagaimana bangsa Indonesia berpikir dan bertindak. Ini ada hubungannya juga dengan pandangan hidup, serta Pancasila sebagai perjanjian luhur ya. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai konsensus atau kesepakatan bersama bahwa kita sebagai bangsa yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historisnya yakni nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang sejak zaman dahulu. Sumber sosiologis tidak lain adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sumber politis, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk juga dalamnya pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ini Pancasila mengalami berbagai gangguan eksistensi ya, dimulai pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, di mana pada tahun 1960-an ideologi Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis justru lebih populer dibandingkan dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dianggap sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Selanjutnya masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, sehingga seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini mengapa kemudian kalian, untuk kita, perlu mempelajari tentang pendidikan Pancasila, karena ini berdasarkan data ya, yang dirilis Kompas tahun 2008 pada tanggal 1 Juni atau bertepatan juga dengan Hari Pancasila, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam. Nah, ini dalam 10 tahun terakhir waktu itu ya, 48,4 responden yang berusia 17 sampai 29 tahun ini tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Kemudian 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Kemudian 60,4 responden berusia 46 tahun ke atas ini salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Nah, ini menjadi masalah. Bagaimana kemudian nilai-nilainya bisa kita amalkan, bisa kita ketahui, bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara kita tidak mengetahui butir-butir silanya itu sendiri, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama bagi kita untuk terus mempromosikan nilai-nilai Pancasila, dan yang paling penting adalah mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga survei yang digelar oleh
Lembaga Survei Indonesia (DNIJA) tahun 2018 yang menunjukkan persentase publik pro Pancasila terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2005 angkanya ada di angka 85,5, 2010 turun sekitar 4%, jadi 81,7%, dan tahun 2015 turun lagi menjadi 79,4%, dan tahun 2018 yang terbaru itu turun lagi menjadi 75,3% pada tahun 2018, sehingga menjadi masalah bagi kita bangsa Indonesia bahwa ternyata di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan di bawah standar, ini ternyata tingkat pro terhadap Pancasilanya menurun ya. Bahkan juga menurut LSI, penurunan itu juga terjadi di kaum Islamis, sehingga ini harus menjadi acuan bagi kita untuk terus memperbaiki kehidupan kebangsaan yang tentu juga harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, tapi juga harus menjunjung nilai-nilai perbedaan itu sendiri, karena perbedaan adalah rahmat kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon untuk komen apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Dan jangan lupa juga untuk membantu channel ini agar terus berkembang sehingga video pembelajaran berikutnya bisa lebih menarik, karena ya mungkin kalau bisa monetize ini bisa digunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap, karena ini jujur saja sangat terbatas sehingga masih seperti ini. Jadi bantuan dari kalian sangat membantu. Sekian, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.